Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi atau selamat siang ya bagi yang menonton siang. Untuk kali ini pelajaran untuk hari ini karena ini masuk pertama, kemarin habis UAS atau PAS semester 1 atau semester ganjil. Maka untuk pelajaran hari ini kita bahas terkait dengan soal-soal yang muncul pada penilaian akhir semester atau PAS Gasal kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas satu persatu beserta kunci jawabannya. Silakan disimak. Terus kemudian untuk presensi nanti silakan klik link yang saya lampirkan nanti ngisi Google Form. Seperti biasanya, pilih DME, terus kemudian isi email kalian, nama kalian, dan seterusnya. Oke, langsung saja untuk pembahasan soal DMI kali ini. Untuk yang nomor 1, Niki 1 berarti question 1 atau soal nomor 1. Nanti untuk kode-kode ada BR, ada I, ada dan sebagainya nanti diabaikan saja karena ini format untuk input soal yang ada di ujian CBT kemarin. Oke, langsung saja. Nomor 1, pertanyaannya adalah multimedia menurut Wikipedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Interaktif menurut KBBI adalah bersifat saling melakukan aksi antar hubungan saling aktif. Nah, berdasarkan definisi di atas, kriteria multimedia interaktif adalah sudah dijelaskan ya, ini tinggal kalian nyari kata kuncinya yang ada semuanya di sini, berarti jawaban yang benar. Nah, ini yang A tadi dari video dan animasi kurang benar karena di sini ada teks, ada gambar dan sebagainya, ini belum ada. Terus kemudian yang B terdiri dari tulisan, ya ini kurang S, tulisan, gambar, video, dan bentuk aplikasi masih kurang tepat karena tidak ada interaktifnya atau saling aktifnya tidak ada. Yang C terdiri dari teks, suara, gambar, animasi, audio, video, dan mempunyai navigasi untuk saling berinteraksi. Nah, kata kuncinya ini ya, ada navigasi interaktifnya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini berbentuk aplikasi, belum tentu berbentuk aplikasi karena bisa iOS dan sebagainya. Jawabannya C. Nih, ada teks, suara, gambar, animasi, audio, video, dan mempunyai navigasi untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, nomor 2. Bentuk interaktif dalam media pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang sering kita gunakan adalah dengan adanya respon dari pengguna. Respon itu macam umpat balik ya, ada interaksi. Media yang digunakan untuk respon dari pengguna adalah, nah, di sini audio, suara. Media pembelajaran yang sering kita gunakan responnya bukan jawab suara ya, jadi gambar juga responnya maksudnya di sini responnya ada umpat balik. Kalau gambar kan satu arah ya, lihat tok. Video juga ada tapi cuma lihat tok. Nah, yang untuk membuat interaktifnya itu adanya tombol navigasi yang dapat diklik atau disentuh, diketuk. Ini ya interaktifnya itu D. Jadi bisa disentuh-sentuh, bisa diklik. Nah, itu. Selanjutnya yang nomor 3, pada aplikasi multimedia interaktif pasti ada gambar yang ditampilkan. Gambar tersebut berfungsi untuk apa? Nah, dalam media interaktif itu pasti ada gambarnya ya. Nah, gambarnya itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, mengilustrasikan gambaran dari materi atau informasi yang disampaikan. Agar lebih menarik. Ini mengilustrasikan jawabannya. Kalau agar lebih menarik, tidak harus dengan gambar. Agar pengguna dapat mendengarkan audio ya, bukan gambar. Yang D, mengilustrasikan suara pada aksi yang dilakukan. Nah, kalau suara kan bukan gambar ya, ini mengilustrasikan suara. Tapi
Yang diminta di sini adalah gambar. Fungsi gambar itu apa? Lebih interaktif. Nah, interaktif itu tombol. Berarti jawabannya A. Terus kemudian jawabannya A ya. Kemudian yang keempat, pada aplikasi media pembelajaran hanya terdapat teks, gambar, dan tombol navigasi. Apakah termasuk sebagai media interaktif? Nih, interaktif enggak kalau cuma ada teks, gambar, tidak ada videonya? Tidak termasuk karena tidak ada video. Apakah benar? Kalau jawabannya di sini E, itu ya termasuk karena ada tombol untuk interaksi. Karena ada tombol untuk interaksi, itu sudah dinamakan interaktif. Tidak ada video nggak apa-apa, tidak ada animasi nggak apa-apa, itu sudah termasuk media interaktif. Tapi ya ada tapinya ya, nanti kurang menarik dan sebagainya, tapi itu sudah termasuk media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, multimedia interaktif dapat berupa media pembelajaran, game, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari multimedia interaktif adalah bukan contoh. Kira-kira mana? Nah, di sini ada ruang guru. Ruang guru sudah pasti ya media interaktif. Walaupun kalian belum pernah pakai, tapi kan sudah tahu ya ruang guru itu seperti apa. Di iklannya banyak sekali. Ada menu-menu untuk pembelajaran, ada video, ada animasi dan sebagainya. Terus kemudian Google Classroom. Google Classroom juga termasuk media interaktif karena ada tombol, ada teks, bisa diisi suara dan sebagainya. Video pembelajaran. Nah, ini tidak interaktif ya, karena di video pembelajaran itu tidak ada tombol untuk interaktifnya. Paling cuma play ya. Play itu kan ya karena video dapat di play. Tapi kalau mau back dan sebagainya itu tidak ada. Makanya video pembelajaran itu bukan termasuk interaktif. Zoom dapat interaktif karena peserta dapat ini bisa chatting, bisa tanya jawab dan sebagainya. Ini termasuk interaktif. Google Meet juga termasuk interaktif. Nah, yang bukan jawabannya, yang bukan interaktif adalah video pembelajaran. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Dalam pembuatan aplikasi multimedia interaktif, hal yang pertama dilakukan adalah membuat rancangan terlebih dahulu. Dalam bentuk apakah rancangan multimedia interaktif dibuat? Gambar? Apakah gambar? Ya gambar, tapi gambarnya itu bentuknya apa? Bukan foto dan sebagainya, tapi storyboard. Nah, jawabannya storyboard ya. Harus dirancang dulu. Nanti mau frame-nya seperti apa, mau tombolnya letaknya di mana, ada berapa tombol, itu dibuat dengan storyboard multimedia interaktif ya. Tentunya agak sedikit berbeda dengan storyboard untuk film atau animasi. Grafik bukan ya, karena grafik kan tidak menunjukkan rancangan. Dokumen ya. Dokumen apa ini kurang jelas ya. Yang benar adalah storyboard. Foto bukan foto, tapi ya bolehlah gambar di foto, tapi itu bukan foto, tapi hanya adalah storyboard atau rancangannya. Oke, selanjutnya nomor 7, storyboard aplikasi berbeda dengan storyboard film animasi. Berikut ini manakah perbedaan yang tepat? Nah, ini berbeda storyboard aplikasi berbeda dengan storyboard film atau animasi. Storyboard aplikasi menampilkan layout dari tampilan aplikasi yang dibuat. Storyboard film menampilkan adegan dari film yang akan dibuat. Nah, ini maksudnya. Kita cek yang kedua. Storyboard film menampilkan layout. Nah, ini sudah kebalik. Layout itu untuk aplikasi. Sedangkan di sini ada adegan atau scene. Itu untuk film. Ini kebalik. Storyboard aplikasi dan storyboard film tidak ada perbedaan. Salah ya. Terus kemudian storyboard film menjelaskan fungsi dari tombol yang ada. Sedangkan storyboard aplikasi menjelaskan alur cerita yang ada. Ini kebalik. Seharusnya storyboard film menjelaskan alur cerita yang ada sama framingnya. Kalau storyboard aplikasi itu menjelaskan fungsi dari tombolnya. Tombol ini mau kemana, diklik bisa apa dan sebagainya. Semua jawaban salah. Nah, ini ada yang benar, berarti yang E salah. Jawabannya adalah A. Terus kemudian yang nomor 8, ini ya contoh.
ada storyboard ya, storyboard aplikasi, termasuk format jenis storyboard. Apakah gambar ini, maksudnya ini storyboard aplikasi jenisnya apa, seperti itu kan. Ada banyak yang kemarin di materi sudah dijelaskan. Di sini ada kartu. Nah, model kartu kemarin cuma satu kotak ya, ada terangnya bawahnya. Landscape. Nah, ini landscape ya, ada layoutnya, terus kemudian ada keterangannya. Terus kemudian ini benar. Nah, ini ada kartu 2. Ya apa ya? Bisalah kartu. Terus double column hampir sama kayak ini, tapi lebih ke kayak tabel-tabel, belum ada layout tombol-tombolnya. Aplikasi, ya maksudnya ini storyboard aplikasi tapi jenisnya bukan film atau aplikasinya, tapi ini landscape ya. Terus kemudian ini benar. Sekarang nomor 9. Storyboard aplikasi sangat penting dalam pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Salah satu fungsi dari storyboard aplikasi yang tepat adalah untuk mengetahui hasil akhir. Nah, storyboard kira-kira fungsinya untuk apa? Melihat hasil akhir kah? Kita coba yang B, untuk mencoba aplikasi. Enggak. Tidak ya, storyboard untuk merancang, bukan untuk mencoba. Kalau mengetahui hasil akhir juga bukan, karena menurut hasil akhir itu ya nanti aplikasinya kalau sudah jadi pada aplikasi untuk developnya itu. Untuk pedoman membuat aplikasi. Nah, ini ya yang benar untuk pedoman, karena kalau nggak ada storyboardnya kita nggak tahu layoutnya seperti apa. Untuk dicetak ya dicetak, tapi kan tujuan utamanya untuk pedoman membuat aplikasi. Untuk digambar ya storyboard itu sudah gambaran ya, jadi yang benar yang ini buat pedoman aplikasi. Oke, selanjutnya nomor 10. Dengan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini keterangan dari storyboard di atas adalah kekurangan storyboard di atas ini. Storyboard aplikasi jenisnya card atau kartu. Nah, di sini ada audionya apa, ada catatan frame slide-nya keberapa. Yang A, terlalu sederhana. B, belum adanya tombol dan keterangan fungsi dari tombol yang dirancang. C, tidak ada keterangan audio, tidak ada keterangan video, tidak ada gambar. Nah, di sini terlalu sederhana itu ya emang sederhana, tapi yang jadi kekurangan utamanya, kalau misalnya nanti ada developer yang mau membuat aplikasi dengan panduan ini, belum tahu tombolnya itu di mana, keterangannya apa. Nah, jadi ini kekurangannya di situ ya, tapi lebih simpel, emang sederhana tapi tombolnya di mana dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya yang membuat storyboard jenis ini, mungkin nanti tombolnya di mana dan sebagainya diserahkan pada developernya. Tapi akan kesulitan ya, karena harus memikir ulang. Ini jawabannya B. Selanjutnya nomor 11. Alur setelah membuat rancangan dengan storyboard aplikasi adalah membuat desain tampilan dari sebuah aplikasi yang meliputi latar, icon, warna, tombol, dan desain grafis lainnya. Proses tersebut bisa disebut dengan apa? Jadi setelah nanti storyboardnya jadi, itu akan ini didesain ya, didesain. Nah, namanya itu desain apa namanya? Desain untuk membuat aplikasi. Di sini ada desain grafis. Ya, membuat grafis bener, tapi kurang tepat ya. Desain UI atau user interface. Ini ya, user interface itu nanti yang ditampilkan kepada tampilan yang ditampilkan kepada user. Jadi nanti biar ada interaktifnya, tampilan yang ditampilkan ke user itu namanya desain UI. Kemudian ada desain UX. Desain UX itu untuk experience ataupun nanti ketika mudah atau enggaknya aplikasi itu digunakan, itu namanya desain UX atau user experience. Kemudian desain media, bukan ya, desain visual bukan, yang benar desain UI, harus didesain dulu UI-nya, terus kemudian nanti pas
developnya bisa UX-nya kita implementasikan? Jawabannya B. Selanjutnya, dalam proses desain user interface atau UI, diperlukan juga dirancang user experience-nya. Apa yang dimaksud dengan user experience? Akan sudah sedikit saya jelaskan. Nah, di sini tampilan dari aplikasi itu UI. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Nah, ini UX itu maksudnya itu. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi, tombol-tombolnya dan sebagainya. Diklik nanti muncul apa dan sebagainya, itu UX-nya. Layar dari aplikasi, bukannya. Desain grafis bukan, desain visual bukan. Jawabannya B. Lanjut nomor 13. Sebelum membuat UI, UX, ini biasanya digabung ya, UI, UX, karena dia sangat bersinambung. Apa yang perlu disiapkan? Nah, di sini ada kertas dan tulis, itu untuk storyboard, bukan zamannya. Video dan audio, bukan, ini untuk developnya nanti. Storyboard aplikasi, nah nanti dari storyboard kita buat UI. Gambar grafis belum, ini untuk developnya nanti. Komputer ya untuk ya tapi spesifiknya ini yang dibutuhkan pertamanya ini. Storyboard aplikasi untuk panduannya. Nomor 14, aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat rancangan user interface atau UI. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk UI. Word bisa, tapi nanti susah untuk diimplementasikan pada aplikasi developernya. Paint bisa, tapi susah. Canva, AI, Corel. Nah, ini ya yang sering kita gunakan. Kalau nanti buatnya pakai HP, bisa pakai Canva. Kalau nanti pakai laptop atau PC, bisa pakai Adobe Illustrator sama Corel Draw. Adobe Flash itu untuk developnya. Upper ini di HP ya, untuk developnya juga. Jawabnya adalah C. Selanjutnya, nomor 15. Dalam membuat user interface, minimal apa saja yang dibuat untuk membuat aplikasi multimedia interaktif? Membuat user interface ya, apa saja yang dibuat. Nah, maksudnya itu apa saja yang dibuat ketika kita mendesain UI. Icon, benar, kita buat. Background kita buat, background aplikasinya ya. Tombol juga kita buat, desainnya kita buat semua. Kalau video dan audio bukan di UI ya, nanti itu ada sendiri. Kode pemrograman juga bukan di UI, tapi nanti di developnya. Publikasi di developnya, animasi juga nanti ada sendiri. Jawaban yang tepat adalah A. Icon, background, tombol. Ya grafisnya lah seperti itu. Tapi bentuknya nanti ada icon, background, tombol. Selanjutnya nomor 16. Canva. Nah, ini Canva tadi sudah saya sindir sedikit. Canva merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk merancang UI berbasis smartphone. Berikut ini manakah yang termasuk keunggulan membuat UI dengan menggunakan Canva? Yang pertama atau yang A, dapat membuat icon dan bentuk sesuai keinginan. Tidak juga ya, karena di Canva itu semuanya disediakan. Kalau kita desain susah karena di HP, jadi kita tinggal pilih dan di input. Dapat membuat sketsa dengan mudah, susah ya karena pakai HP, jadi tidak ada menu untuk drawingnya. Dapat membuat tombol dengan mudah. Nah, di sini di Canva itu grafis ya, tapi bentuk-bentuk tombol jarang. Mungkin saya belum menemukan adanya template-template grafis tidak perlu tombol. Yang D banyak menyediakan berbagai template icon dan background. Nah, ini banyak ini di Canva. Nanti kalian tinggal pilih, klik, atur, nanti jadi. Banyak dengan video audio tidak ya, tapi nanti ada template yang bisa kalian ekspor jadi video. Tapi untuk videonya sendiri tidak terlalu disediakan. Fokusnya ke ini, ada template icon dan background karena untuk UI ya, video dan audio tidak. Lanjut nomor 17. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat UI
pada komputer atau laptop kecuali. Nah, ini yang bisa dibuat ya, aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat user interface. Corel tentu bisa ya, karena untuk desain icon, tombol, background bisa. Drawing Pad ini bukan aplikasi tapi ini hardware. Seperti ini ya, kecuali Adobe Illustrator ini juga aplikasi sama kayak Corel Draw tapi lebih simple, lebih ringan. Inkscape ini juga aplikasi grafis. Kalau kalian pernah pakai Linux, ini biasanya ada di Linux Inkscape, tapi di Windows juga ada. Photoshop juga bisa ya untuk membuat UI, background, tombol juga bisa pakai Photoshop. Nah, jawabannya yang kecuali Drawing Pad ini alat, bukan aplikasi. Selanjutnya untuk nomor 18, berikut ini yang termasuk aplikasi untuk merancang UX atau user experience. Nah, di sini untuk mencoba membuat tombol, ini ada Adobe InDesign. InDesign itu untuk membuat layout majalah atau buku ya. Jadi bukan Adobe XD. Nah, ini bisa desain dan juga bisa langsung kita pakai tombolnya mau seperti apa, itu di Adobe XD ini bisa. Premiere untuk edit video, Dreamweaver untuk pemrograman web, Photoshop untuk edit foto. Nah, yang paling benar yang di B. Ini karena kita bisa membuat simulasi suatu aplikasi, tombolnya diklik itu mau kemana, terus seperti apa nanti bisa di Adobe XD. Selanjutnya nomor 19, berikut ini aplikasi yang digunakan untuk membangun multimedia interaktif berbasis komputer adalah. Nah, ini buatnya yang berbasis komputer ya. Untuk developnya, jawabnya ini Adobe Flash atau Animate. Yang terbaru itu Flash sudah nggak dikembangkan lagi ya, sudah berubah menjadi Adobe Animate. Tapi nanti kita belajarnya kan masih pakai Flash, nggak apa-apa. Fitur-fiturnya hampir sama semuanya. Terus kemudian Corel Draw untuk UI ya, bukan untuk developnya. Illustrator juga untuk UI, bukan developnya. Photoshop sama untuk UI, bukan developnya. Premiere untuk edit video. Lanjut. Nomor 20, berikut ini aplikasi yang digunakan untuk membangun multimedia interaktif berbasis Android. Nah, ini ya untuk developnya. Kalau di materi itu saya share ada namanya Sketchware. Ini kalian bisa membuat aplikasi Android, tidak cuma media pembelajaran ya, tapi game dan sebagainya juga bisa pakai Sketchware. Nanti tinggal drag, masukkan perintah kayak puzzle seperti itu, nanti bisa dikembangkan di sini. Kalau Canva untuk UI, Lightroom untuk edit foto ya, Adobe Draw untuk membuat sketsa, KineMaster untuk edit video. Nah, itu yang Sketchware. Yang nomor 21, aplikasi Sketchware merupakan tampilan seperti halnya aplikasi pada komputer yang memiliki beberapa menu instan yang langsung dapat digunakan untuk membuat halaman, tombol, gambar, dan sebagainya. Menu linear H. Nah, di Sketchware itu kan ada menu linear H ya. Menu linear H pada Sketchware fungsinya untuk apa? Linear H mau tampilan berjejer ke bawah. Linear H ini maksudnya linear horizontal ya. Horizontal itu berarti ke kanan ke kiri. Kalau berjejer ke bawah salah. Membuat tombol salah ya, karena menu linear itu membuat tampilan, bukan tombol. Mau tampilan berjejer menyamping, kanan kiri. Nah, jawabannya C. Masukkan gambar bukan, menampilkan suara bukan. Nomor 22, aplikasi Sketchware mempunyai beberapa menu instan yang langsung dapat digunakan untuk membuat halaman, tombol, gambar, dan sebagainya. Menu image view pada Sketchware khusus untuk, kalau kalian translate image itu artinya gambar, view tampilan.
berarti untuk menampilkan gambar. Di sini menampilkan berjejer. Tadi yang linear ya, linear V. Untuk vertikal itu membuat gambar. Nah ini ya, maksudnya membuat itu insert ya, membuat atau insert atau menyusun gambar ke dalam aplikasi. Contohnya B, mengatur tampilan berjejer. Tadi linear H ya, memasukkan teks bukan, menampilkan suara bukan. Selanjutnya, berikut ini manakah tools pada aplikasi Sketchware yang berfungsi untuk menambah tombol secara instan? Nah, tombol itu bahasa Inggrisnya apa? Button. Jawabannya A. Kalau scroll untuk scroll, image view untuk buat gambar, text view untuk buat teks, linear H untuk tampilan berjejer. Lanjut. Nomor 24. Pada aplikasi Sketchware terdapat menu scroll H, scroll V. Pada apa perbedaan yang dasar dari tools tersebut? H horizontal, V vertikal. V berfungsi agar halaman yang dibuat dapat scroll ke samping. Salah ya, kebalik. H agar dapat scroll ke bawah, kebalik ya. H berfungsi agar halaman yang dibuat dapat berjajar ke samping ke kanan. Nah, salah, ini linear ya. Ini keterangannya linear. Scroll V berfungsi untuk agar halaman dapat berjejer, ini linear tadi ya, ini salah. Terus kemudian ini ada scroll H. Scroll H berfungsi agar halaman yang dibuat dapat di-scroll ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Scroll V agar bisa di-scroll atau digeser ya, ke atas dan ke bawah. Scroll H membuat teks. Salahnya yang benar yang D. Lanjut. Perhatikan tools berikut ini. Manakah yang bukan submenu basic dari pengaturan image view pada Sketchware? Submenu itu maksudnya di dalam menu image view itu ada menu apa lagi. Nah, di sini ketika ditambahkan image view, nanti ada menu apa saja yang bisa digunakan. Nah, di sini ada margin, ada padding, ada lebar tinggi, gaya teks. Nah, yang benar adalah karena ini yang bukan dari image view. Image view itu kan gambar ya, gambar tidak ada pengaturan gaya teksnya. Jadi yang benar margin ada. Margin itu jarak samping ya. Padding itu kalau misalnya nanti ada jarak gambarnya, itu nanti padding. Kalau gambarnya ada banyak, bisa jarak antar gambar. Lebar gambar, tinggi gambar, gaya teks nggak ada. Jawabannya E. 26. Perhatikan fungsi tools di bawah ini. Manakah yang termasuk fungsi dari text view? Text view itu untuk menambahkan ya. Kalau mengatur tampilan teksnya nanti di submenunya. Menambahkan tombol. Salah ya, teks bukan tombol. Gambar salah. Membuat masukan kata atau huruf. Input teks bukan ya. Ini text view untuk menampilkan, jadi menambahkan teks yang tidak bisa diedit, cuma ditampilkan saja. Jawabannya ini. Nomor 27, berikut ini manakah langkah-langkah yang tepat untuk membuat tombol dari gambar yang sudah kita sediakan. Jadi kita sudah punya gambar. Langkah-langkah yang tepat untuk membuat tombol. Ini drag tool image view, salah ya, kan tombol yang untuk membuat tombol. Image view salah. Terus drag tool button, nah ini benar, button ya, tombol. Kalau kerja klik gambar BG pada basic submenu, pilih gambar yang diinginkan. Nah ini karena tombol ya, button yang dimasukkan. Kalau image view nggak bisa diklik nanti. Drag button, ini juga button. Kalau bisa klik button, pilih gambar. Nah ini klik bukan buttonnya tapi klik gambar BG di submenunya. Ini hampir tapi kurang tepat karena tidak klik gambar BG nya.
jawabannya B. Nomor 28, berikut ini manakah langkah-langkah yang tepat untuk membuat background gambar pada aplikasi Sketchware? Background ya, bukan tombol. Kalau tadi kan tombol background. Nah, kalau background itu kita pakai linear H untuk tampilannya, atau linear V juga bisa. Terus tambahkan image view dan atur lebarnya. Nah, ini match parent. Ini biar sesuai dengan layar HP-nya. Tinggi web content agar menyesuaikan kontennya. Tambahkan gambar, pilih gambar. Ini benar ya. Tambahkan yang B, tambahkan linear atur lebar. Nah, ini tidak ada tambahkan image view, padahal kan untuk membuat background. Ini salah, yang benar yang A. Tambahkan image view. Nah, harus dikasih linear H dulu baru ke image view. Tambahkan image view, harus linear dulu ya, via V atau H. Tidak bisa langsung image view. Semua jawaban benar. Nah, ini yang benar cuma A, jadi E salah. Lanjut, nomor 29. Agar tampilan gambar background dari produk yang kita buat dapat menyesuaikan dengan lebar layar perangkat. Nah, lebarnya ya bisa menyesuaikan. Manakah pengaturan yang harus kita sesuaikan? Lebarnya nanti ini kita buat dapat menyesuaikan dengan lebar ya. Lebar. Perhatikan kata-katanya lebar. Jadi di sini yang tinggi salah, padding salah. Lebar. Nah, kalau lebar itu pasannya, kalau lebar itu agar menyesuaikan itu namanya nanti match parent. Match ya, disesuaikan sama parent. Parent itu berarti ya nanti layarnya. Nah, kalau match parent, kalau web konten itu yang kontennya. Yang benar adalah lebar match parent. Nomor 30. Agar tampilan dari produk yang kita buat dapat di-scroll ke atas bawah jika konten tidak muat, manakah pengaturan yang harus kita sesuaikan? Nah, tadi kan untuk match parent itu kan biar fit dengan layar. Kalau biar agar bisa di-scroll, nanti kita tambahkan scroll V dan atur tingginya itu wrap content. Nah, bisa di-scroll karena kontennya nanti kan nggak tampil semua ya. Kecuali kalau kontennya sedikit, cukup layar cukup, nanti nggak bisa di-scroll. Tapi kalau kontennya banyak, memanjang ke bawah misalnya, nanti kasih scroll V sama atur wrapnya, tingginya di wrap content. Terus lebarnya match parent boleh nanti. Tapi yang penting yang tambahkan scroll V dulu, karena vertikal ya. Kalau kan ke atas bawah jadi vertikal, kalau horizontal itu ke kanan ke kiri. Jawabannya A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan. Nanti silakan dibaca-baca lagi ya. Ini saya lampirkan nanti di classroom. Silakan dipelajari agar nanti kalian lebih paham materi-materi yang kemarin. Silakan dipelajari lagi jika kalian ingin mengembangkan untuk membuat aplikasi Android ataupun membuat media pelajaran, membuat game. Jadi silakan dipelajari materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya, dan nanti setelah pertemuan kedua nanti saya akan sampaikan materi-materi terkait dengan pembuatan aplikasi yang berbasis Android ya, karena kalian untuk tatap mukanya belum bisa untuk yang DMI. Jadi nanti kemungkinan untuk nanti kalau misalnya tatap mukanya sudah full seperti pelajaran normal, materi DMI bisa dipraktekkan. Nanti saya ajarkan untuk membuat yang dari PC atau laptop. Nanti kalian bisa langsung mencobanya di laptop, bisa diekspor ke HP dan sebagainya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk presensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.